kegiatan pembelajarannya. Itu gimana Ki masalahnya? Jadi tuh pas udah beres istirahat terus mau masuk ke kelas, kirain teh nyala bercanda bu gurunya teh. Nah begitu teh pagi itu beneran pada dirajia gitu teh. Lagi teh ngejiu nah lagi banyak masalah, banyak pikiran bu. Nah jadi teh asa ceplas teh dah masih dia emosi gitu bu. Nah hari itu juga ngomong ke gurunya teh nah bikin gak enak gurunya bu. Jadi Kiki melakukan kesalahan itu karena memang Kiki tidak sadar ya. Oke. Nah yang namanya ketika Kiki melakukan hal itu memang Kiki ketika kondisi Kiki sedang ada dalam kegalauan misalnya ya, Kiki memang ada masalah sehingga Kiki spontan melakukan hal itu. Nah sekarang Ibu ingin tanyakan ke Kiki, ketika Kiki melakukan hal itu apa sih yang Kiki rasakan gitu ketika Kiki sudah melakukan hal tersebut? Alasannya tadi kan Kiki sudah mengatakan bahwa alasannya adalah memang lagi galau ya. Nah sekarang Ibu tanyakan apa bisa lebih buruk lagi nggak ketika Kiki melakukan hal itu? Oke ya. Nah sekarang ketika Kiki melakukan sikap itu, apakah yang terbesit setelah melakukan sikap itu, apa yang terbesit dari yang Kiki sesali atau gimana? Ini merasa bersekali sudah benar pelajaran sekolah dia. Terus keyakinan apa yang Kiki akan tumbuhkan? Yang yakini dalam hal masalah ini? Enggak bakal hilang lagi. Keyakinannya apa? Masalah yang tadi itu bahwa Kiki harus lebih baik lagi, harus saling menghargai dan menghormati. Nah ini keyakinan yang harus kita tanamkan, yaitu dimana bahwa kita itu harus saling menghormati, harus saling menghargai. Ingat waktu itu aku bilang kan, kalau kita menghargai orang lain, kita juga akan dihargai oleh orang lain. Dan kalau kita akan ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus bisa menghormati dulu orang lain. Bisa paham? Jadi dari masalah ini apa yang akan kita lakukan ke depannya? Memperbaiki sikap. Terus mau pindah maaf juga ke guru yang ini sama ibu. Iya, itu yang paling utama ya. Jadi kita harus meminta maaf lagi, kemudian berusaha sebaik mungkin untuk menjaga sikap Kiki lebih baik lagi. Bisa Kiki paham? Terima kasih ya Kiki ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan sesi ini Kiki bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa lebih menumbuhkan sikap positif Kiki agar lebih baik. Ingat, jaga lisan, jaga sikap, jaga hati. Siap Kiki? Terima kasih. Duri, Ibu dapat informasi dari guru bahasa Indonesia. Ketika pembelajaran bahasa Indonesia, Duri melakukan kesalahan. Coba ceritakan masalahnya apa? Kan Duri teh Bu lagi duduk pelajaran Indonesia, tiba-tiba Duri teh haus, langsung minta minum. Nggak sadar di depan teh ada berdiri. Ya. Terus teh Duri teh minum sambil berdiri. Nggak tanpa izin. Gitu. Ya. Ibu, alasannya apa kamu melakukan itu? Lupa Bu. Lupa. Iya. Memang semua manusia itu punya rasa naluri pasti lupa ya, lupa akan kesalahan. Tapi apakah kesalahan itu Ruri akan melakukan kembali? Tidak akan. Sekarang keyakinan apa yang akan Ruri yakini bahwa sesuai dengan tadi masalah ya? Karena pertama Ruri itu masalahnya karena lupa. Terus keyakinan apa yang harus Ruri tumbuhkan biar tidak lupa lagi? Bagaimana?
tidak akan mengulang kesalahan kembali lagi. Keyakinannya apa? Masalah itu kan Luri dilakukan pertama dengan karena lupa. Ya. Kemudian Luri harus tahu kan ketika di dalam kelas itu bahwa pas pelajaran bahasa Indonesia ada guru. Keyakinan apa yang harus Luri lakukan? Keyakinan kelas yang harus ada, yang harus Luri tumbuhkan, bahwa setiap ada guru, ada rekan yang lain, Luri harus bersikap seperti apa? Keyakinan yang Luri lakukan. Berarti pertama harus meminta izin kepada guru yang ada untuk yang Luri lakukan. Misalnya dari Luri ini minum, Luri minta izin dulu, Bu, boleh saya minum? Seperti itu. Itu keyakinan yang harus Luri lakukan. Yang kedua apa lagi? Selain meminta izin melakukan sesuatu di kelas, kedua apa lagi? Harus adanya saling menghargai. Sebagai murid, Luri harus bisa menghargai ada guru di depan. Itu yang tadi kan, dengan cara meminta izin. Kemudian yang kedua apa? Saling menghormati. Karena belum tentu orang yang ada di depan guru itu bisa tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan. Bisa jadi ketika guru yang bersangkutan tahunya kenapa anak itu jual minum, kan tidak tahu bahwa kondisi Luri pada saat itu betul-betul kehausan. Ya? Jadi pertama harus minta izin dulu, kemudian ketika Luri ingin timbul keyakinan bahwa dengan minta izin bahwa Luri sudah menghargai guru yang di depan. Dengan minta izin Luri sudah menghormati bahwa ada guru yang di depan. Dan satu lagi, sebagai seorang Islam itu kalau minum, makan itu harus duduk. Ya, itu adabnya yang harus kita lakukan ya. Jadi ingat, Luri dengan diskusi ini, masalah yang Luri hadapi dan masalah kedepannya Luri bisa memperbaiki diri dengan jaga sikap positif kita, budaya kita, keyakinan kelas kita bahwa kita harus minta izin terlebih dahulu ketika ada guru di depan. Bukan hanya guru sebenarnya ya, ketika siapapun kita harus minta izin karena dalam proses pembelajaran. Kecuali kalau ketika istirahat, boleh kalau istirahat bebas. Yang penting makan, minum harus duduk. Terima kasih Luri ya. Mudah-mudahan kedepannya Luri bisa memperbaiki sikap Luri dengan apa keyakinan yang Luri yakini pada saat ini, yaitu saling menghormati, saling menghargai, dan selalu minta izin akan apa yang akan Luri lakukan ketika proses pembelajaran. Siap Luri? Terima kasih Luri ya. Tanggapan Kiki tentang restitusi yang tadi Ibu lakukan, bagaimana menurut Kiki? Apakah Kiki lebih senang dengan restitusi atau dengan hukuman atau dengan konstitusi? Lebih senang dengan restitusi Bu. Gimana pendapatnya? Alasannya? Ya alasannya satu bisa membuat Kiki kedepannya berubah gitu Bu, dan mengasih solusi. Ya, terus selain itu memberikan apa? Memberikan keyakinan. Terima kasih Kiki. Saya lebih mendukung konsep restitusi karena membuat siswa dapat lebih mengatur dirinya dengan keyakinan yang ada dalam dirinya, membuat mereka tak terikat pada aturan maupun konsekuensi karena mereka sudah paham akan hal yang dapat membuat mereka rugi tanpa membuat kita harus memberikan arahan lagi pada mereka. Jika hukuman dan konsekuensi, mereka masih dapat melanggar aturan tanpa menanamkan koreksi maupun keyakinan dalam diri mereka. Restitusi saya lebih merasa didengarkan, lebih nyaman ke saya, memberikan solusi dari permasalahan yang saya alami. Konsep restitusi karena dengan itu siswa akan merasa nyaman dan lebih didengarkan masalahnya. Selain itu akan mengubah diri siswa sendiri dan menumbuhkan keyakinan, karena jika guru langsung memberikan hukuman tanpa memberikan solusi, bisa saja hanya
siswa bingung atau bahkan melakukannya lagi. Juga konsekuensi bisa saja yang memberikan efek jerah tanpa siswa tahu akan melakukan. Kemudian jika diberi konsekuensi, siswa bisa saja akan memberikan efek jerah pada